Halo teman-teman, balik lagi dengan belajar bareng. Kali ini belajar bareng akan membahas tes formatif modul 1 pedagogik, kegiatan belajar 3, yaitu tentang teori belajar. Langsung saja kita ke nomor 1. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar A. Kognitivistik atau B. Behavioristik atau C. Konstruktivistik atau D. Humanistik atau E. Rekonstruktivistik. Jadi di sini ada kata kuncinya ya teman-teman untuk mengingat-ingatnya, yaitu adanya yang namanya perubahan tingkah laku, kemudian mengutamakan hubungan stimulus dan respon. Artinya kita dalam belajar itu memberikan sesuatu kepada peserta didik, itu merupakan stimulus, dan kemudian setelah diberikan materi pelajaran atau apa itu pertanyaan dan lain sebagainya, timbullah sebuah respon dari peserta didik. Itu merupakan salah satu teori belajar yang namanya adalah behavioristik ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut kita ke soal nomor 2. Apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai, hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Conditioning atau B. Trial and error atau C. Shaping atau D. Konseptualisasi atau E. Stimulus respon. Jadi teman-teman, yang namanya eksperimen ya. Eksperimen itu kan biasanya kita akan melakukan sesuatu sampai dengan kita mendapatkan jawaban atau respon yang tepat ya, atau sesuai yang kita inginkan. Nah, itu kan merupakan salah satu ciri dari teori belajar konstruktivisme. Kita membangun sebuah konsep sendiri dengan hasil dari percobaan atau eksperimen. Nah, ketika kita melakukan eksperimen yang berupa mencoba terus sampai kita menemukan respon yang tepat atau jawaban yang tepat, itu namanya prinsip belajar dari B ya teman-teman, trial and error. Lanjut ke soal nomor 3. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktek pembelajaran adalah Kita ingat-ingat ya teman-teman bahwa behavioristik itu identik dengan adanya stimulus, respon, kemudian perubahan tingkah laku, pembiasaan, seperti itu. Nah, sekarang manakah dari A sampai E yang menunjukkan penerapan teori behavioristik? Kita lihat yang pertama itu A. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. Kalau membimbing siswa itu merupakan konstruktivistik ya teman-teman. Kemudian yang B, menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. Itu juga konstruktivistik. Kemudian yang C, memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Ada kata stimulus. Itu berarti sudah identik dengan behavioristik. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 4, seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori A. Behavioristik atau B. Kognitivistik atau C. Konstruktivistik atau D. Humanistik atau E. Cybernetic. Ada kata-kata penekanan bahwa kita manusia yang ideal, kemudian manusia yang dicita-citakan, manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Nah, ini merupakan bagian teori dari yang namanya humanistik, teman-teman. Jawabannya yang D. Kenapa? Karena di sini jelas sekali bahwa tujuan dari humanistik itu adalah memanusiakan manusia dengan mencapai level tertingginya, yaitu aktualisasi diri. Lanjut kita ke soal nomor 5. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori Di sini ada kata kunci teman-teman.
yaitu menyusun konsep. Nah, menyusun itu berarti membangun sebuah konsep sendiri. Sudah jelas jawabannya, yaitu teori belajar konstruktivistik ya teman-teman. Jawabannya yang C. Lanjut kita ke soal nomor 6. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan, hal ini merupakan tahapan dari titik-titik. A. Enaktif, B. Intuitif, C. Ikonik, D. Simbolik, atau E. Konflik. Jadi ya teman-teman, Brunner itu membagi tahapan perkembangan kognisi anak itu ada 3, yaitu dimulai yang pertama itu adalah enaktif, di mana pada tahap enaktif ini anak-anak memahami sesuatu, belajar sesuatu itu dengan melakukan aktivitas dalam lingkungan, belajar dengan menggunakan benda konkret seperti itu. Nah, yang kedua, tahapan kedua itu namanya ikonik. Nah, di sini tahapan ikonik ini anak-anak sudah bisa mempelajari, misalnya kalau belajar tentang sapi, dia tidak harus pergi ke kandang sapi, tapi dia bisa mempelajari melalui gambar sapi atau melalui video yang berisi sapi. Itu berarti anak-anak itu sudah memahami objek melalui gambar atau visualisasi, atau bisa dengan diceritakan. Nah, yang ketiga itu tahap simbolik. Tiga itu tahap simbolik, di mana anak-anak sudah bisa memiliki gagasan abstrak yang dipengaruhi oleh bahasa dan logika, sudah bisa berpikir abstrak. Nah, ketika di sini disebutkan bahwa anak-anak memahami dunianya atau objek itu melalui gambar dan visualisasi, berarti anak-anak itu berada dalam tahapan ikonik, yaitu tahapan yang kedua. Jawabannya jadi yang C. Lanjut kita ke soal nomor 7. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah titik-titik. A. Mampu memecahkan masalah. B. Mampu membuat peraturan. C. Mampu memahami sebuah kejadian. D. Mampu mengalami sebuah kejadian. Atau E. Mampu memahami permasalahan. Di sini ada tahap belajar, yaitu konseptualisasi. Kemampuan yang dimiliki anak itu berarti ketika anak sudah tahap konseptualisasi, berarti dia itu sudah mempunyai konsep, tahu rumus, misalnya seperti itu. Misalnya memahami rumus mencari volume dari kubus. Dia tahu kalau volume dari kubus sisi kali sisi kali sisi lah. Ketika dia sudah mampu konseptualisasi, mengingat, memahami rumus dari kubus itu, ketika dia diberikan suatu soal atau masalah yang berkaitan dengan volume kubus, maka dia akan mampu menyelesaikannya ya. Jadi jawabannya yaitu yang A, mampu memecahkan masalah. Lanjut kita ke soal nomor 8. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah titik-titik. A. Kemampuan berkomunikasi. B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. C. Kemampuan berinteraksi. D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Atau E. Kemampuan mengemukakan pendapat. Kognitif ya teman-teman, itu artinya berpikir. Nah, ketika bisa berpikir berarti si anak sudah mampu memecahkan masalah. Jawabannya yang B. Lanjut kita ke soal nomor 9. Di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas, kecuali A. Belajar teknis, atau B. Belajar praktis, atau C. Belajar aktif, atau D. Belajar emansipatoris, E. Belajar konsep. Jadi teman-teman, Habermas ini mempunyai pandangan terhadap belajar. Yang pertama itu adalah belajar teknis. Ini berarti yang pertama belajar teknis. Apa itu belajar teknis? Jadi peserta didik belajar berinteraksi dengan alam sekelilingnya. Kemudian yang kedua yaitu belajar praktis. Apa itu belajar praktis? Yaitu belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, yaitu dengan orang-orang sekelilingnya dengan baik. Kemudian yang ketiga itu adalah belajar emansipatoris. Ini yang ketiga. Apa itu? Jadi belajar emansipatoris itu menekankan upaya agar seorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau transformasi budaya dalam lingkungan sosialnya. Nah, di sini kan ada 3 macam tipe belajar menurut Habermas, yaitu belajar
teknis, praktis, kemudian emansipatoris. Nah, padahal di sini ada 5 jawaban ya teman-teman, dan ada 2 jawaban yang tidak tersebutkan dalam konsep belajar menurut si Habermas. Nah, kalau kita mencari yang paling tepat jawabannya yang tidak ditekankan oleh Habermas, itu tidak ditekankan sama sekali oleh Habermas, itu adalah yang jawaban C ya teman-teman. Kalau belajar konsep itu, dalam belajar teknis kita itu belajar sains, berarti kita mempelajari konsep sains ya. Jadi kita pilih yang C saja. Lanjut kita ke soal nomor 10. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Kognitivistik, B. Humanistik, C. Behavioristik, D. Konstruktivistik, E. Cybernetik. Nah, ada kata kuncinya ya teman-teman di sini bahwa belajar itu mengumpulkan data, kemudian menyusun rumus. Itu berarti kan kita membangun sebuah konsep berdasarkan dari aktivitas belajar kita. Kemudian kita boleh membuktikan apakah itu benar konsep yang kita bikin atau tidak. Itu merupakan penerapan teori belajar dari konstruktivistik. Jawabannya yang C. Demikian dulu ya teman-teman pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.